Baik. Nah, untuk melanjutkan ya setelah berhasil diinstal aplikasi eDMC 19-nya, maka tugas kita selanjutnya adalah melakukan pengisian data dasar desa dan data dasar dusun. Nah, jadi pertama sekali kita klik mulai. Klik mulai. Nah, di sini akan daftar dusun. Nah, daftar dusun itu ini kita harus mengisi berapa dusun yang ada di desa kita. Kalau 2 buat 2, kalau 3 buat 3, atau kalau 9 buat 9 ya, sesuai dengan jumlah dusun di desa kita. Pada kali ini saya buat 2 ya, 2 dusun gitu ya. Ini sebagai contoh. Setelah kita ketik 2, berikutnya ya. Nah, dia langsung muncul dusun talk screen-nya ya. Jadi name screen-nya itu muncul. Jadi dusun yang 2 itu apa gitu. Contoh 1, dusun cinta. Iya. Kemudian 2, dusun racun. Iya, cinta itu beracun. Iya, jadi contoh aja ya. Jadi ada 2 dusun gitu ya. Ketik, menyimpan. Oke. Oke, nanti akan muncul dia ini sukses, registrasi dusun sukses. Berarti 2 dusun di desa kita tadi, di desa tes tadi sudah terregistrasi. Oke. Nah, jadi ini dia ya. Jadi ini bisa dihapus, bisa diubah namanya ya, kemana tahu salah. Atau kalau ada tambah dusunnya bisa ditambah. Oke, setelah ini terregistrasi berhasil, kita back ya. Klik tanda panah back. Nah, setelah itu kita klik mulai lagi. Iya. Nah, ini oke, ini cara pengisian ya. Nah, inilah pedoman pengisiannya. Perlu dikerjakan, sedang dikerjakan, atau sudah dikerjakan. Nah, ini data dasar tingkat desa baru registrasi dusun. Coba kita buka data dasar tingkat desa. Nah, tadi nama kepala desa kita pertama tadi adalah Pak Rian ya. Jadi udah tercantum, nomor HP-nya juga udah. Ini waktu registrasi tadi ya. Kemudian nama operatornya, pengisi datanya siapa? Contohnya Shirley gitu ya. Ini contoh aja, Shirley gitu ya. Nomor teleponnya 00008 gitu ya, 098 gitu kan. Jabatannya apa gitu. Nah, sekretaris desa kah, kepala urusan kah, kepala urusan pemerintahan atau lainnya. Ya, jadi contoh kepala urusan pemerintahan gitu ya. Kita buat. Kemudian kita mengisi persentase ya, yang ditanya di sini. Persentase warga desa yang memiliki lahan dan pendapatannya bergantung pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, sesuai dengan kondisi topografis daripada pendapatan penghasilan, sumber pendapatan penghasilan di desa kita. Ya, contohnya ini karena petani semua, kita buat 81-100% petani gitu, karena nggak ada pegawai ya. Jadi itu nanti sesuaikan dengan desa kita ya. Kemudian persentase kakak atau rumah yang memiliki televisi. Nah, karena belum semua memiliki televisi, 61-80%. Nanti sesuaikan dengan desanya. Kemudian, menurut Anda, kelompok mana saja yang memerlukan pertolongan lebih dibanding dengan orang desa secara umum dalam hal penanganan dampak virus corona ini? Contoh, kelompok lansia ya, baru keluarga tidak mampu gitu kan. Kelompok orang berkebutuhan khusus. Nah, jadi jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Nah, sesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing. Nah, setelah itu terisi semua, kita lanjut menyimpan. Nah, oke. Jadi udah tersimpan ya data dasar tingkat desa, registrasi dusun tadi. Ya, coba kita buka.
Nah, ini tadi registrasi dusun kita ya. Sudah terregistrasi ya. Oke, back. Ya. Nah, jadi laporan dusun ya, data dasar dusun, data dasar desa sudah terinput tadi ya. Nah, kita cek ulang. Oke. Nah, kemudian kita lanjut informasi kepala dusun ya. Iya, kepala dusun racun tadi siapa nama kepala dusunnya ya? Nama kepala dusunnya bisa gitu ya, bisa gitu kan. Nama nomor HP-nya 999-666 gitu ya. Apakah kepala dusun memiliki smartphone? Iya, gitu ya. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian dusun cinta. Nama kepala dusunnya adalah Kasih, gitu ya. Nomor teleponnya 666, gitu ya. Apakah memiliki smartphone? Ya, punya, gitu ya. Simpan, gitu kan. Nah, jadi informasi kepala dusun sudah ya. Oke, jadi udah masuk ya. Kemudian tambah berikutnya lagi data dasar dusun. Nah, ini data dasarnya ya. Nah, jumlah kakak di dusun racun itu berapa? Contoh ya, ini 34 kakak gitu ya. Laki-lakinya 24, perempuannya 70 gitu ya, contoh ya. Kemudian jumlah penduduk lansia, ya itu tadi yang lansia ya, lebih dari 50 tahun, belum lansia ya. Jumlah penduduk usia 50 tahun ke atas, nah contohnya 76 gitu ya, contoh aja ya. Yang produktif dia antara 18 sampai 55 tahun, yang masih kuat kerja, contohnya 123 gitu ya. Kemudian jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit, nah penyakit paru-paru, asma, jantung, diabetes, nah contoh dari hasil bidan desa ada 45 gitu ya. Baru jumlah UMKM di desa kita, contoh 23. Ini contoh aja, nanti sesuaikan dengan kondisi desa kita masing-masing. Oke, menyimpan. Kita simpan ya. Oke, berarti data dasar dusun racun selesai. Kemudian data dasar dusun cinta. Nah, ini contohnya jumlah kakak ya kan awal tahun 2020 ini ya, awal tahun kemarin berapa jumlah kakaknya? 35 gitu kan. Kemudian berapa laki-laki? 35 gitu. Berapa perempuan? 45 gitu ya. Kemudian berapa usia ini? 24 gitu. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan apa dengan kondisi real yang ada di desa kita ya. Yang penyakit ada, nggak ada gitu. UMKM-nya ada 10, banyak warung kopi gitu ya. Ya, kemudian kita simpan ya. Ya, jadi kalau udah sukses dia ini ada tanda centangnya. Jadi bisa juga diperiksa ulang ya, kayak gini. Udah diperiksa ulang kan gitu ya. Nah, ya, oke, sudah kan? 1, 2, 3, 4. Jadi dasar-dasar tingkat desa terisi, registrasi dusun terisi, informasi kepala dusun terisi, data dasar dusun terisi. Jadi kemudian tugas COVID apa relawan ya? Membentuk satuan tugas COVID-19 desa, relawan desa. Apakah di desa kita sudah ada? Kita tinggal klik ya. Contoh, sudah dikerjakan kalau sudah ya. Kemudian menerbitkan perdes pembentukan gugus tugas. Udah kita buat nggak perdesnya itu? Kalau belum, bilang sedang dikerjakan gitu ya. Mempelajari dasar-dasar COVID. Ya, tim relawan sudah belajar, sudah diajarkan sama dari puskesmas atau dari bidan desa, sudah gitu ya. Kemudian menyusun rencana kerja. Nah, sudah kalau enggak sedang dikerjakan atau belum dikerjakan ya. Kemudian mendirikan pusat informasi desa gitu sudah gitu ya. Membagikan video-video ya, ini di share video-videonya ya.
atau sedang dikerjakan gitu ya. Nah, itu nanti sesuaikan dengan kondisi real di desa masing-masing. Kemudian tugas kali kerja. 1. Menyediakan perlengkapan peralatan medis untuk deteksi dini. Contohnya termometer, shotgun, ya, masker, cuci tangan gitu ya. Untuk usaha pencegahan gitu ya. Apakah sudah ada atau belum gitu. Nah, jadi kalau kita perlu dikerjakan, nah ini nomor 1 nih, ini langsung gitu kan, berarti masih bulat dia. Kalau sedang dikerjakan, nah kayak gini dia ya. Kalau sudah dikerjakan, ya pilih yang ini gitu ya. Tergantung ya, tergantung kondisi desanya. Ya. Nah ini mengisinya semuanya pilih-pilihan aja ya. Nggak repot, hanya pilih pilihan aja, tugas-tugas berkelanjutan gitu kan. Nah ini hanya pilihan aja ya. Penyemprotan sudah pernah gitu kan. Mengirim formulir pemantauan dia sedang dikerjakan. Ya inilah nanti evidensi ya. Mengumpulkan, meninjau dan memasukkan laporan pemantauan mingguan desa. Ya ini nanti yang kita akan kerjakan. Perlu dikerjakan ya. Nah, jadi ini hanya pilihan Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik, dia keluar ini pedomannya. Jadi dibaca pedomannya, bagaimana keadaan desa kita, kemudian pilih jawabannya. Iya. Kemudian nih ya, ini contoh-contoh aja ya. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di desa kita masing-masing. Nah, apakah sudah semua? Ya, jadi kalau sudah semua kita balik ke atas, jadi ini semua udah terisi ya, udah terisi, ya kan? Nah, sampai habis ya, tugas darurat juga sudah, kita back, ya. Jadi data dasar desa, data dasar dusun, nah ini udah kita periksa ulang, ya. Jadi data dasar tingkat desa, registrasi dusun, informasi kepala dusun, data dasar dusun, tugas-tugas relawan sudah terisi ya. Nah, sudah terisi semua. Jadi kita tinggal buat laporan mingguan. Nah, kita back ya. Jadi itulah beberapa tadi cara mengisi data dasar desa. Kemudian data dasar dusun, informasi dusun, kepala dusun, dan tugas-tugas relawan COVID di desa kita. Oke, demikianlah cara-cara mengisi data dasar dusun dan data dasar desa, juga gambaran tentang tim relawan di desa. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat bagi kita. Kami tim TA mengucapkan terima kasih.